Halo yang terhormat penguji UKIN. Perkenalkan, saya Jafri Geran Yusuf Olang, NIM 22011900899. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di LPTK Universitas Nusa Cendana, dan saya juga adalah guru di SD Negeri Batu Plat 1 Kota Kupang. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan video uji kinerja saya yang diselenggarakan di sekolah saya di kelas 4 pada materi tema 2 selalu berhemat energi, subtema 1 sumber energi, pembelajaran ketiga. Semoga video kali ini dapat menginspirasi. Selamat pagi anak-anak. Sungguh semangat untuk belajar hari ini. Coba angkat tangan yang datang ke sekolah tadi sudah sarapan, angkat tangan. Luar biasa, berarti semua sudah sarapan. Ya, tepuk tangan buat kita semua. Baik, memulai kegiatan belajar kita pada hari ini, saya minta salah satu anak berdoa di depan. Ayo, yang bisa. Oke, Gelo, silakan maju Gelo. Jurus doa. Amin. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Gelo, luar biasa. Silakan dulu Gelo. Baik, anak-anak, sekarang coba anak-anak lihat di kiri kanan. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Ada? Tidak. Tepuk tangan buat kita semua dulu. Anak-anak yang hebat. Beri tepuk good job. Oke, luar biasa sekali. Nah, sekarang untuk membangkitkan rasa nasionalisme kita akan menyanyi sebuah lagu apa? Lagu nasional. Judulnya apa? Garuda Pancasila. Silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke? Tepuk tangannya semangat ya. Tepuk tangan semuanya. Sumber energi. Coba anak-anak berikan kepada Pak salah satu sumber energi. Angkat tangan. Baik. Coba Nisa, sumber energi apa Nisa? Matahari. Ada lagi? Jessica? Angin. Kita hari ini akan belajar pada tema yang kedua, yaitu selalu berhemat energi. Subtema 1, sumber energi, dan pembelajaran yang ketiga. Nah, anak-anak, kemudian apa saja tujuan pembelajaran kita hari ini? Ayo kita lihat. Beri saya drum roll. Ini adalah tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, anak-anak akan mengidentifikasi informasi dari sebuah teks. Nanti akan ada teks, anak-anak akan melihat informasi penting di dalamnya. Lalu juga tujuan yang kedua, anak-anak akan menentukan gagasan pokok dari teks tersebut. Lalu yang ketiga, anak-anak akan menemukan manfaat energi angin dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, anak-anak juga akan memproyeksikan cara kerja energi alternatif angin. Bagaimana cara kerja energi alternatif angin? Melalui apa? Melalui kincir angin yang sebentar anak-anak akan buat. Senang buat kincir angin? Senang! Sekarang, tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu anak-anak akan menyusun laporan dari hasil pengamatan proses kincir angin yang anak-anak sudah buat tadi ya. Oke, sekarang
saya drum roll. Oke, baik. Sekarang Pak mau membagi anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Ini Pak kasih nama kelompok satu. Yang ini kelompok 1 dan yang ini Pak juga kasih nama kelompok 2. Ya, Pak akan membagikan LKPD dan juga bahan ajar. Ya, oleh karena itu anak-anak duduk yang tenang, jangan berpindah-pindah tempat. Ya, bahan ajarnya Pak membagikan satu kelompok itu ada 2 bahan ajar. Ya, silakan bahan ajarnya. Kemudian untuk LKPD, Pak akan berikan LKPD 1 orang, satu kelompok itu dapat 1 LKPD untuk LKPD 1 ya. Kalau LKPD 2 itu adalah LKPD individu. Sehingga Pak akan memberikan masing-masing itu 1 orang 1 LKPD. Beri saya drum roll. Oke, baik. Sekarang anak-anak perhatikan ke slide yang sudah ada di sini ya. Kita akan menyaksikan video pembelajaran berikut ini ya. Bisa? Kita akan menyaksikan video berikut ini. Anak-anak perhatikan dengan baik. Kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung melalui sebuah teks. Oleh karena itu, beri saya kamera roll action. Kamera roll action. Kita akan lebih memperdalam lagi cara mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok, gagasan atau ide yang menjadi pokok atau pikiran utama dalam mengembangkan paradigma suatu bacaan. Sekarang dari video itu Pak akan memberikan beberapa pertanyaan untuk anak-anak ya. Mari simak pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang anak-anak ketahui tentang gagasan pokok? Yang tahu silakan. Apa yang anak-anak ketahui tentang gagasan pokok? Oke, Cayan, silakan. Gagasan pokok adalah inti dari sebuah paragraf. Kasih tepuk salut. Oke, baik ya. Berikut lagi, siapa lagi yang bisa menjawab? Ya, Yellow. Gagasan pokok adalah apa? Inti dari sebuah teks. Kita berikan tepuk good job. Good job. Yellow bilang adalah sebuah inti dari suatu teks. Ya, oke, baik. Pertanyaan yang berikut. Apa yang kamu ketahui tentang gagasan pendukung? Adakah yang bisa? Oke, Mita. Apa itu gagasan pendukung? Sebagai pelengkap gagasan pokok. Baik, sebagai pelengkap gagasan pokok. Ada lagi yang lain? Anissa. Sebuah informasi tambahan. Baik, kita kasih tepuk the best. Sekarang, setelah anak-anak menyaksikan video tadi, kita sudah tahu apa itu gagasan pokok, gagasan pendukung, lalu bagaimana cara menentukan informasi penting dari sebuah teks. Kita lihat tentang teks ini, ya. Teks ini ada di dalam LKPD 1. Silakan anak-anak lihat di dalam LKPD 1 ada teks kincir angin berbentuk pohon. Oke, sekarang sudah ada di dalam LKPD 1. Ya, saya minta perwakilan kelompok 2 coba baca paragraf pertama dari LKPD 1. Silakan. Baik, kurang indah dan kurang cocok dengan bangunan sekitar. Coba paragraf kedua yang baca kelompok 1. Satu orang baca. Mita lagi. Oke, silakan Mita. Perusahaan teknologi Neo membuat kincir angin yang berbentuk diri pohon. Pohon kincir angin ini tingginya hampir sama dengan tinggi pohon-pohon lain yang tumbuh di pinggir jalan. Baling-baling angin dibutuhkan dari plastik yang diwarnai hijau seperti daun. Bahan plastik sengaja dipilih supaya
baik. Nah, sekarang kita akan memberikan beberapa pertanyaan kepada anak-anak terkait dengan teks yang sudah anak-anak baca. Coba, ada berapa paragraf dari teks tersebut? Angkat tangan. Oke, Marta, ada berapa? 3. Kemudian, coba kita lihat baik-baik pada paragraf yang pertama. Kira-kira pada paragraf pertama, di mana letak kalimat utama pada paragraf pertama? Coba. Apakah di awal atau apakah di akhir sebuah paragraf? Coba, Desmond. Di awal. Kita kasih tepuk good job. Good job, good job. Good job, good job. Good job. Baik, benar sekali ya. Pada paragraf pertama ini, kalimat utamanya terletak di awal paragraf, yaitu ini. Bunyinya adalah, walaupun sangat berguna, belum banyak orang yang membangun kincir Amin. Lalu paragraf kedua, letak kalimat utamanya apakah di awal atau di akhir paragraf? Angkat tangan, yang bisa. Oke, disingkat. Di akhir paragraf atau di awal? Awal. Oke, sekarang saya tanya lagi, kelompok 1, di mana? Awal. Di awal paragraf. Kita kasih tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Baik, tidak apa-apa ya. Salah dan benar itu adalah sebuah pendapat. Kita harus menghargai pendapat tersebut dan kita harus juga memberikan apresiasi. Tepuk tangan buat anak hebat semuanya. Baik, jadi pada paragraf kedua, kalimat utamanya terletak di awal yang bunyinya seperti ini. Perusahaan teknologi New Wine membuat kincir angin yang bentuknya mirip ya. Lalu Pak, selanjutnya itu apa? Itu adalah gagasan pendukung. Pada kalimat kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya itu adalah gagasan pendukung dari paragraf tersebut. Mari kita lihat lagi paragraf ketiga. Siapa yang bisa menyebutkan di mana letak kalimat utama dari paragraf ketiga? Oke, saya minta percaya. Di akhir paragraf. Mari kita lihat. Kalimat yang ini, Cayan, apakah kalimat yang ini yang dimaksudkan? Ya, berarti coba kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selain menjadi sumber listrik, kincir angin itu juga menjadi penghias kota. Ya, jadi benar ya bahwa paragraf ketiga yang menjadi kalimat utamanya ada di bagian akhir dari paragraf tersebut, yaitu selain menjadi sumber listrik, kincir angin itu juga menjadi penghias kota. Lalu Pak, bagaimana dengan kalimat-kalimat sebelumnya? Kalimat-kalimat sebelumnya itu adalah kalimat atau gagasan pendukung. Kasih tepuk tangan buat anak-anak hebat semuanya. Baik. Sekarang sudah ada LKPD 1 di hadapan kalian. Ya, silakan anak-anak berdiskusi ya untuk menyelesaikan LKPD 1. Ya, silakan anak-anak melihat apa yang ada di dalam LKPD 1 tersebut. Ya, ini dia LKPD 1 sudah ada ya. Ya. Silakan anak-anak tuliskan ya. Tuliskan LKPD 1. LKPD 1 yang seperti ini nah. Ya, LKPD 1 hanya ada satu di dalam kelompok. Ya, ini saja ya. Jadi silakan bersama teman-teman 5 orang dalam kelompok untuk berdiskusi tentang LKPD 1. Soalnya seperti apa? Soalnya ada di dalam LKPD kalian, juga ada di dalam slide ya. Jadi silakan dilihat di dalam LKPD kalian, diskusi di dalam kelompok. Ini LKPD 1. Silakan. Waktu Pak berikan hanya 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan berdiskusi ya. Ya, bagian tulis nama tulis di bagian depan saja. Tulis di bagian depan LKPD ya. Ya, baik. Sekarang Pak akan jelaskan ya. Jawaban cukup kamu tulis di bagian bawah sini ya. Ya, di bagian bawah sini untuk nomor 1. Nomor 2 langsung tulis di dalam peta konsep. Oke? Bisa ya? Nah, silakan berdiskusi dalam kelompok. Silakan berdiskusi bersama-sama dengan teman-teman dalam kelompok. Pak kasih waktu hanya 10 menit. Oke? Silakan. Oke, untuk kelompok 2 sudah sampai di peta konsep atau mind map-nya. Ya, sama juga ya. Kelompok 1 juga sampai di peta konsepnya. Silakan terus berdiskusi menggunakan waktu yang ada supaya bisa menyelesaikan LKPD 1. Ya.
Waktunya tinggal 3 menit lagi. Silakan. Oke, kelompok 2 sudah selesai. Silakan teman-teman yang lain duduk kembali dari kelompok 2. Baik, sudah. Silakan duduk kelompok 1, teman-teman yang lain. Sudah selesai, maka sudah berakhir LKPD 1 kita ya. Beri saya drum roll. Oke, baik. Sekarang mari kita lihat. Pak akan menyajikan 2 buah gambar. Oke, sekarang saya mau tanya kepada anak-anak. Ada berapa gambar di sana? 2. Apa yang ada di dalam gambar tersebut? Oke, apakah anak-anak tahu ya negara mana yang disebut dengan negara kincir angin? Angkat tangan. Kelompok tadi saya lihat kelompok 1 yang paling cepat ya. Kelompok 1. Mita, apa? Negara Belanda. Kita berikan tepuk good job. Karena Mita sudah melihat ada gambar bendera Belanda di sana ya. Luar biasa Mita ya. Mari kita lihat lagi ya. Pak akan memberikan beberapa pertanyaan terkait dengan gambar yang tadi. Pertanyaan yang pertama, apa yang kamu ketahui mengenai gambar tersebut? Kira-kira gambar tersebut gambar apa ya? Tadi Pak sudah tanya ya. Mungkin dari Alisa. Kincir angin. Ya, gambar apa tadi? Kincir angin. Ya, pertanyaan yang berikut. Bagaimana proses berputarnya kincir angin? Kira-kira bagaimana cara agar kincir angin itu bisa berputar ya? Apa yang membuat sehingga kincir angin itu bisa berputar? Kira-kira ya. Esra. Karena adanya angin. Ada lagi jawabannya? Mita? Ditiup oleh angin yang kencang. Gelo? Tidak. Berarti sudah sama ya. Kita kasih tepuk the best. I am the best. You are the best. We are the best. I am the best. You are the best. We are the best. Yes. Oke. Tadi teman-teman kalian sudah mengatakan bahwa bagaimana cara agar kincir angin bisa berputar? Karena ada angin. Apakah angin itu pelan atau angin itu kencang baru bisa memutar kincir angin? Tadi Mita sudah menjawab ya bahwa angin harus angin yang kencang dulu baru bisa memutar kincir angin tersebut. Ya, karena tadi kamu lihat gambar tersebut, kincir angin itu sangat besar sehingga butuh angin yang kencang baru bisa memutarkan kincir angin tersebut. Oke, pertanyaan berikutnya. Karena kamu sudah menemukan angin, maka sekarang saya mau kasih tahu kalian bahwa angin itu adalah salah satu energi alternatif. Nah, kira-kira apa manfaat energi alternatif angin di dalam kehidupan kalian sehari-hari? Ada yang bisa menjawabnya, Gia? Apa manfaat energi angin alternatif angin dalam kehidupan sehari-hari? Ayo, ada yang bisa bantu Gia? Deskon. Menjadi sumber energi listrik. Oke, baik. Berikut lagi. Alfian, apa manfaat energi angin? Ayo, ada yang bisa bantu Alfian? Ya. Anissa, apa Anissa? Mengeringkan pakaian. Ada lagi? Masih ada lagi? Ya, Alfian apa? Bisa bermain layang-layang. Ada lagi Gero? Bisa membantu kapal layang untuk apa? Untuk berlayar di mana? Di laut. Kita kasih tepuk good job. Baik ya, benar semua jawaban anak-anak. Manfaat energi alternatif angin itu sangat banyak dalam kehidupan sehari-hari ya. Salah satunya adalah mengeringkan pakaian. Ya, pakaian kamu bisa kering itu selain kena cahaya matahari karena ada angin juga ya. Kalau kamu simpan pakaian bukan di cahaya matahari, kenapa bisa kering? Karena ada energi angin. Angin yang tiup pakaian kamu sehingga bisa kering. Baik, anak-anak. Sekarang mari kita lihat sebuah video berikut. Kita akan melihat video bagaimana cara kerja dari sebuah kincir angin. Beri saya kamera, roll action. Kamera, roll action.
Oke, sekarang kalian sudah melihat sebuah video. Apakah ada yang bisa memberikan manfaat dari kincir angin? Kalau tidak salah ada 3 tadi ya di dalam video. Coba, manfaat yang pertama apa? Untuk mengairi apa? Oke, saya. Untuk mengairi sawah. Yang kedua, menghasilkan energi listrik. Ada lagi? S4? Untuk menggiringkan. Oke, kita berikan tepuk the best. Sekarang anak-anak, Pak akan memberikan kita sebuah tugas proyek. Tugas apa? Proyek. Kita akan membuat sebuah kincir angin sederhana. Oke? Kincir angin sederhana yang akan anak buat, dan alat dan bahannya sudah Pak sampaikan di pembelajaran sebelumnya. Untuk anak-anak bawa ya. Silakan taruh alat dan bahannya di atas meja supaya Pak akan lihat apakah sudah lengkap semua. Kali ini anak-anak akan masing-masing membuat sebuah kincir angin, sebuah proyek sederhana berbentuk kincir angin. Silakan siapkan alat dan bahannya di atas meja. Baik, sudah? Oke, angkat tangan bagi anak-anak yang alat dan bahannya masih kurang. Angkat tangan. Oke, apa Alfian yang kurang? Gunting. Ada lagi yang masih kurang? Tidak ada lagi ya? Baik, Alfian. Pertemuan selanjutnya harus selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh guru ya. Harus selalu membawa gunting atau membawa bahan-bahan yang diminta untuk dibawa dalam setiap pembelajaran. Oke? Baik. Sekarang mari kita lihat kalau bahan-bahannya sudah lengkap. Ya, coba periksa. Yang pertama bahannya apa? Yang kedua apa lagi? Yang ketiga? Lem. Yang keempat? Tas berbentuk persegi. Kelima? Jarum atau bisa juga pin atau juga bisa paku payung. Baik, sekarang kita melanjutkan dengan bagaimana langkah-langkah untuk membuat proyek tersebut. Nah, ini dia langkah-langkahnya. Coba langkah yang pertama, Pak akan baca buat kalian. Yang pertama, lipat kertas secara diagonal untuk menemukan titik tengah. Yang kedua, gunting setengah kertas dari garis lipatan yang sudah dibuat. Yang ketiga, setelah semua bagian sudah digunting, kemudian lem titik tengah. Yang keempat, arahkan kertas yang telah digunting setengah ke titik tengah untuk ditempel sehingga membentuk balon balik. Yang selanjutnya, tusuk jarum, pin atau paku payung tepat di titik tengah. Lalu yang selanjutnya, kemudian jarum yang telah menembus kertas diarahkan ke sumpit yang telah disediakan. Lalu yang terakhir, selesai, balik-balik kamu sudah siap untuk berbuka. Oke? Nah, untuk lebih jelas, mari anak-anak kita saksikan video berikut ini untuk bisa lebih mengetahui bagaimana cara membuat kincir angin. Nanti sebentar Pak akan kasih kalian waktu untuk masing-masing membuat sebuah kincir angin sederhana. Beri saya kamera, roll, action. Sediakan kertas origami ya. Nah, anak-anak, sekarang adalah waktunya anak-anak untuk mulai bekerja, ya. Silahkan sebelum mengerjakan, anak-anak perhatikan LKPD 2 yang sudah Pak bagikan ya. LKPD 2 masing-masing anak dapat ya, seperti ini LKPD 2-nya. Silahkan dilihat bagaimana petunjuk cara kerjanya sudah ada di situ ya. Jadi kalau anak-anak masih kurang paham dengan video petunjuk membuat kincir angin tadi, bisa anak-anak perhatikan di LKPD 2 di bagian depannya ada langkah-langkah di sana. Silakan anak-anak buat mulai dari sekarang dan ya, membuat proyek kincir angin sederhana ini akan kita lakukan sampai dengan akhir pembelajaran kita hari ini ya. Jadi tidak akan dibawa pulang ke rumah. Anak-anak silakan menyelesaikan sampai dengan akhir pembelajaran hari ini. Silakan anak-anak mulai untuk mengerjakan, dimulai dari sekarang. Sudah? Oke.
Oke, saya melihat sudah banyak yang selesai melipat. Oke, saya melihat progres yang anak tunjukkan cukup baik ya. Nanti setelah ini akan ada beberapa anak yang mempresentasikan bagaimana cara membuat kincir angin itu bisa berputar. Oke, baik. Apakah ada yang sudah selesai? Angkat tangan. Ya, sudah satu orang yang sudah selesai. Yang lain silakan ya. Ya. Angkat tangan yang tinggi yang sudah selesai. Oke, sudah ada 6 orang. Ayo, 4 orang lagi, silakan. 4 orang lagi. Mita, Gea, Esra, dan juga Jessica. Oke, kalau yang sudah selesai bisa coba untuk meniup kincir anginnya, apakah bisa berputar atau tidak? Ya, silakan ditiup. Oke, apakah semua sudah selesai? Angkat tangan. Ayo, yang sudah selesai angkat tangan semuanya. Oke, berarti semua sudah ya? Dashboard sudah, dashboard? Oke, tepuk tangan semua. Letakkan kincir angin di atas meja. Ya, baik. Silakan letakkan kincir angin di atas meja. Dan sekarang silakan buka LKPD 2. Masing-masing akan memiliki tugas yaitu menyusun sebuah laporan. Silakan susun laporan di dalam LKPD 2 masing-masing. Sekarang Pak akan berikan waktu sebanyak 5 menit saja. Silakan selesaikan LKPD-nya. Jangan lupa tulis nama di bagian depan dengan kelas, nama dan kelas saja ya. Nama siapa, kelas berapa, ya. Lalu buatlah sebuah laporan. Ayo, Pak kasih waktu hanya 5 menit. Jadi silakan kerjakan laporan tersebut sebanyak 5 menit. Esra sudah sampai di alat-alat ya, alat-alat percobaan. Lalu Alfian sudah sampai di tujuan percobaan ya. Kemudian dashboard sudah sampai di alat-alat juga ya. Silakan ditulis yang baik, yang rapi untuk laporannya ya. Oke, saya sudah selesai. Silakan yang lainnya. Cukup laporannya saja ya, sampai di hasil percobaannya. Baik. Kemudian coba lihat di halaman terakhir ada sebuah emoticon ya. Silakan kamu pilih emoticon yang mana ya. Dengan pembelajaran hari ini, yang sedih, yang tertawa atau yang senyum dan lain-lain. Silakan disilang saja. Baik. Sekarang berarti semuanya sudah selesai ya. Simpan bolpennya di atas meja. Kita akan presentasi. Beri saya drum roll. Dan kelompok 2 untuk presentasi di depan kelas. Kelompok 1 yang pertama Pak akan pilih Mita. Silakan Mita. Kita berikan tepuk tangan buat Mita dulu ya. Silakan Mita. Kita berikan kamera roll action. Oke, silakan Mita. Ayo Mita. Ya, kincir angin dapat berputar jika ketika ditiup angin yang kencang. Oke, ditiup angin yang kencang. Langkah kerja, lipat kertas secara diagonal untuk membentuk titik tengah
Oke. Gunting setengah kertas dari garis lipatan yang sudah dibuat. Setelah semua bagian sudah digunting, setengah untuk ke titik, setengah untuk ditempelkan sehingga membentuk baling-baling. Tusuk jarum pin atau paku payung tepat di titik tengah, kemudian jarum yang telah menembus kertas diarahkan ke samping yang telah disediakan. Oke, baik. Hasil percobaannya sudah? Oke, baik. Kita kasih tepuk good job. Pucak, pucak. Pucak, pucak. Oke, baik. Baik. Teman-teman yang dulu apakah ingin memberikan masukan dan tanggapan? Silakan dari kelompok 2. Oke, ada Gielo. Silakan Gielo. Sudah bagus. Sudah bagus. Apakah teman-teman dari kelompok 1 juga ingin memberikan masukan? Boleh ya. Oke, Anissa. Silakan. Sudah terlalu bagus ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Sekarang coba Mita maju sedikit, Mita praktekkan bagaimana cara meniup kincir angin itu. Silakan. Oke, teman-teman semua, apakah kincir angin itu berputar? Berputar. Nah, kita kasih tepuk tangan buat Mita. Silakan duduk Mita, tempat kembali ya. Saya minta perwakilan dari kelompok 2 yaitu laki-laki ya. Saya minta salah satu laki-laki yaitu Desford. Silakan Desford. Hai teman-teman. Hai. Perkenalkan, nama saya Eko. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Nama percobaan membuat kincir angin sederhana. Tujuan percobaan mengamati cara kerja kincir angin. Alat-alat lidi atau sumpit, kayu, gunting, lem, kertas berbentuk persegi, jarum atau pin atau payung, langkah kerja, lipat kertas secara diagonal untuk menentukan titik tengah, Ya. gunting setengah kertas dari garis yang sudah dibuat. Oke. Setelah setengah bagian sudah digunting, kemudian lem titik tengah. Arahkan kertas yang sudah digunting setengah ke titik tengah untuk ditempel sehingga membentuk baling-baling. Susuk jarum pin atau paku payung tepat di titik tengah. Kemudian jarum yang telah menembus kertas arahkan ke sumpit yang telah disediakan. Oke, kita berikan tepuk salut. Oke, apakah ada teman-teman dari kelompok 1 atau kelompok 2 yang ingin memberikan masukan? Silakan kita. Sudah bagus. Kelompok 2 temannya sendiri. Silakan. Sudah bagus. Ya, ada lagi yang lain? Oke, Esra. Sudah terlalu bagus ya. Baik, sekarang ekor maju sedikit ke depan, Desford ya. Sekarang praktikkan bagaimana cara bikin baling-baling atau kincir angin tersebut. Silakan. Tip yang benar, tip yang baik ya. Ayo, ada yang bisa membantunya? Oke, itu sudah berputar ya. Oke. Oke, baik ya, sudah berputar. Silakan kita berikan tepuk tangan buat Desford. Sudah berpresentasikan dengan baik ya. Sekarang anak-anak, silakan anak-anak duduk di dalam kelompok ya. Kita akan melakukan refleksi atas pembelajaran kita dari membuat proyek tadi ya. Oke, silakan simpan kincir anginnya di atas meja, jangan lagi dipegang. Pak akan menanyakan beberapa hal pada anak-anak. Ya, yang pertama, apa kesulitan yang anak-anak hadapi ketika anak-anak membuat proyek kincir angin sederhana ini? Angkat tangan. Kira-kira apa yang sangat sulit pada saat menusuk jarum kah? Pada saat lem atau pada saat gunting
Oke, dari yellow. Menusuk jarum. Anissa? Menusuk jarum. Menusuk jarum. Jessica? Menusuk jarum. Menusuk jarum. Ya, Esra apa? Membuat kincir angin. Berarti Esra mengatakan secara keseluruhan sangat sulit. Oke, kalau begitu sekarang tanya, bagaimana cara anak-anak untuk mengatasi kesulitan tersebut? Ketika saya sulit untuk menusukkan jarum, bagaimana caranya untuk mengatasi agar kesulitan itu bisa teratasi? Jessica? Sabar menusuk ya, luar biasa. Ada lagi? Saya meminta bantuan kepada teman, luar biasa ya. Berarti teman yang membantu memiliki kepedulian. Ada lagi yang mau menjawab? Bagaimana cara anak-anak mengatasi kesulitan tersebut? Ya, baik ya. Ada yang sudah mengatakan meminta tolong kepada teman, ada yang mengatakan berusaha sampai bisa juga ya. Luar biasa. Kita tepuk tangan buat kita semua dulu, anak-anak kita. Tepuk tangan juga. Lalu siapkan handphone yang sudah masuk kalian bawa. Satu kelompok cukup satu handphone. Sekarang semuanya berdiskusi menjadi satu kelompok. Ya, silakan. Dekat dengan teman. Ya. Kita akan bermain quizzes. Sebuah game quizzes. Ya. Silakan anak-anak persiapkan diri. Sudah? Silakan klik link yang sudah Pak kirim di grup WhatsApp kalian. Sudah ya? Sudah semua klik? Sudah. Apakah sudah berada dalam game? Baik, siap ya. Pak akan hitung sampai 3. Pak akan hitung mundur mulai dari 5 ya. Silakan anak-anak untuk memulainya ya. Siap ya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan untuk menjawab soal-soal yang ada. Oke, ada yang susah? Silakan. Kelompok 1 mendapatkan skor. Kelompok 1 mendapatkan skor 3.000. Tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, kelompok 2 mendapatkan skor 3.000 juga. Tepuk tangan juga buat untuk kelompok 2. Ya. Berarti kalian sudah cukup pahami tentang materi hari ini. Oke, berarti kalian juga sudah siap untuk mengikuti evaluasi. Oke, sekarang taruh RKPD bahan ajar di tengah. Dengan kincir angin kalian taruh di tengah semua. Jangan ada lagi RKPD dan bahan ajar di pinggir. Ya, boleh pakai satu buku untuk alas, tidak masalah ya. Tetapi jangan pakai RKPD dan bahan ajar ya. Silakan. Ya, lem, gunting, skala alat dan bahan percobaan tadi silakan taruh di bagian tengah. HP-nya juga ditaruh di bagian tengah ya. Semua RKPD dan bahan-bahan serta kincir anginnya ditaruh di tengah. Ya. Sudah? Baik. Pak akan membagikan soal evaluasi ini dimulai dari kelompok 1. Oke, baik, silakan tulis nama
di bagian atas nomor absen tidak usah ya, nama saja. Silakan tulis nama di bagian atas, kemudian mulai untuk membaca soal dari nomor 1 sampai nomor yang ke-10 ya. Ada 10 nomor saja soal evaluasinya dalam bentuk pilihan ganda. Silakan dikerjakan dimulai dari sekarang. Boleh lingkar, boleh juga silang ya. Silakan. Nah, baik. Silakan tulis nama. Nomor absen tidak usah ya. Dimulai dari sekarang. 10 menit saja. Satu nomor, 1 menit. Ya, silakan isi saja ya semua soalnya dengan baik dan benar ya. Jangan saling kerjasama. Ini bukan diskusi kelompok lagi ya. Ini adalah evaluasi atau tes akhir. Silakan kerjakan secara mandiri. Oke, sudah satu orang yang sudah, dashboard sudah ya. Oke, sudah 3 orang yang sudah ya. Oke, Jessica juga sudah. Ada lagi? Yang sudah? Oke, silakan. Oke, baik. Selesai. Silakan tinggalkan soal evaluasi kalian di tengah ya. Kumpul taruh di tengah semuanya. Ya, taruh di tengah soal evaluasinya. Nanti Pak akan ambil soal evaluasi anak-anak semua. Oke? Duduk di tempat. Sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Silakan duduk yang tengah. Kita akan menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Kira-kira apa yang kita pelajari hari ini? Tentang materi bahasa Indonesia, kita belajar tentang informasi penting pada sebuah teks. Bagaimana cara kita untuk menentukan sebuah gagasan pokok? Coba ada yang bisa menjawab. Simpan kincir harinya dan menjawab apa yang Pak tanya. Tanyakan, ayo. Ayo, bagaimana kita? Membaca teks. Yang kedua, menemukan kalimat utama. Baik, kalimat utama itu bisa berada di bagian mana dan bagian mana dari sebuah paragraf. Oke? Silakan, Marta. Awal dan akhir. Kita kasih tepuk gojok. Kemudian kita juga belajar tentang energi alternatif ya. Energi alternatif apa yang kita belajar hari ini? Selain matahari dan juga air, ada apa? Angin. Tepuk tangan buat kita semua ya. Coba salah satu anak menyebutkan manfaat energi alternatif angin itu apa? Salah satu manfaatnya apa? Jessica, menggerakkan kincir angin, membuat kapal layar bisa berlayar di laut. Ayo Mita, mengeringkan pakaian. Deswo, bermain layang-layang. Tepuk tangan buat semua anak-anak hebat ya. Sudah paham pembelajaran kita hari ini ya. Sekarang kita akan melakukan refleksi keseluruhan pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Apa saja yang anak-anak sudah pahami? Ayo. Ayo Gino. Sumber energi Alternatif.
Ya, sumber energi alternatif. Apa sumber energi alternatif hari ini yang kita pelajari? Angin. Kemudian selain belajar tentang sumber energi alternatif, kita belajar juga bahasa Indonesia. Tentang apa kita belajar bahasa Indonesia hari ini? Gagasan pokok. Tentang gagasan pokok. Berarti anak-anak sudah paham ya tentang apa itu gagasan pokok, bagaimana energi alternatif ya. Tepuk tangan buat kita semua ya. Selanjutnya, pertanyaan refleksi berikutnya. Apa yang belum anak-anak pahami dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan. Jika ada yang belum dipahami, angkat tangan. Berarti semua sudah paham? Tepuk tangan buat semua dulu. Lalu, pertanyaan refleksi yang terakhir. Bagaimana perasaan anak-anak dengan pembelajaran hari ini? Woi, semua angkat tangan. Pas sudah bingung ini mau tunjuk yang mana? Dia bahagia. Alfian? Seru. Kenapa seru, Alfian? Games apa? Quizzes. Kita bermain games quizzes ya. Karena Alfian bilang seru karena kita bermain games quizzes. Tangan dulu. Buat kita semua ya. Kita berikan tepuk the best. Sekarang sebelum menutup pembelajaran kita hari ini ya, anak-anak silakan berdiri semuanya. Kita akan menyanyi satu lagu daerah yaitu My Valley. Lagu apa? My Valley. Oke. My Valley. My Valley. Kita. Baik. Pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya ya. Nah, sekarang sebelum kita pulang, kita akan Oke, siapa yang mau memimpin doa pulang pada siang hari ini? Silakan kita. Oke, saya silakan maju saya ke depan. Wah.